Oke, saya akan lanjut dengan konsep kemonotonan dan ekstrim lokal ya. Coba kita lihat dulu definisinya apa itu monoton. Fungsi f itu disebut monoton naik ya sesuai namanya. Jadi kalau monoton, kalau grafik mau diamati sifatnya itu kita lihat dari kiri ke kanan ya. Karena kalau dari kiri ke kanan kan ini naik, kalau dari kanan ke kiri kan turun. Selalu melihatnya dari kiri ke kanan gitu. Disebut monoton naik bila kita ambil dua titik x1 x2 di mana x1 lebih kecil dari x2, yang mana aja ya, x1 x2, pokoknya x1 kecil x2, maka yang lebih kanan titiknya nilai fungsinya juga lebih besar. Wajar ya, nggak diingat-ingat juga jadi ingat lah. Monoton naik, ambil x1 x2, di x2 nilainya lebih tinggi dari di x1. Temennya belum temennya. Ada juga yang disebut monoton tak turun. Kalau tak turun itu bisa naik, bisa datar, bisa naik, atau datar terus, pokoknya nggak turun. Nah, sifatnya kalau diambil dua titik, yang mana aja dengan x1 kurang dari x2, maka yang kiri nilainya lebih kecil atau sama dengan yang kanan. Jadi kalau datar gini, diambil x1, x2-nya di situ, ya dia sama nilai fungsinya. Tapi kalau bukan di yang datar ini, satu di datar, satu di tempat lain, maka yang kanan nilainya lebih besar. Itu namanya monoton tak turun. Ada monoton turun. Makin lama makin rendah. Udah gampang, cepet aja ya. Ini monoton turun. Diambil dua titik, x1, x2. X1-nya selalu di kiri x2. Nah, yang di kiri itu nilainya malah lebih gede. Satu lagi monoton tak naik. Tak naik. Bisa turun, bisa konstan, turun, konstan gitu ya. Pak, Hah? jadi mau konfirmasi aja sih. Dari hasil nanti yang penting beda ininya untuk yang tak turun atau tak naik ada range di mana x sama dengan a. Itu dulu, saya nggak nangkep pertanyaannya. Rekam. Si manusia ajaib ini. Yang monoton naik ini termasuk monoton tak turun juga nggak? Hah? Enggak. Pokoknya yang hijau memenuhi B enggak? Memenuhi B. Hah? Memenuhi. Kalau yang ini yang apa? Ungu apa? Yang ungu lah gitu, memenuhi yang A enggak? Nah, jadi yang monoton naik termasuk tak turun ya. Jadi kalau dikumpulin yang tak turun lebih banyak daripada yang naik ya. Karena yang naik termasuk di tak turun. Nah itu, jadi kalau tak turun nggak harus pernah konstan. Tak turun tuh bisa aja naik terus. Gitu ya. Nah itu pokoknya berhubungan dengan pertanyaan dia. Yang lain kalau bingung nggak apa-apa. Berarti yang lain masih eling. Aduh. Nah sekarang kan kita mau menguji kapan fungsinya monoton naik atau monoton turun atau tak naik atau tak turun. Itu alat ujinya. Ini dulu jawab. Apakah fungsi yang monoton naik termasuk monoton tak turun? Udah tadi. Nah, kita lihat fungsi yang monoton naik. Ini contohnya monoton naik. Nggak harus ini ya, bisa macam-macam. Kalau kita amati lihat turunannya kemiringan garis singgung tuh benar tuh. Selalu positif kan? Iya. Tuh. Bisa juga dia kayak gini. Yang lain. Gini. Sama ini. Turunannya selalu positif kan? Nggak penting berapa nilainya. Pokoknya positif. Kalau naik itu. Kalau naik bisa juga gini. Ya. Ini lihat turunannya semua positif gitu.
Jadi kalau monoton naik, jangan dibalik. Kalau turunannya positif di sebuah interval, dia monoton naik. Gitu ya. Kalau turunannya positif, dia monoton naik. Oke. Yang gini sebenarnya bukan bukti formal. Kalau bukti formal harus secara aljabar, kayak limit epsilon delta. Ini kan kita dari gambar aja. Tapi cukup lah untuk kuliah tingkat 1. Nah, notasinya saya sering nulis ini kalau monoton naik. Sekarang dibalik. Kalau monoton naik, turunannya akan positif. Bener nggak? Tadi kalau turunannya positif, dia monoton naik. Kalau monoton naik, turunannya selalu positif. Betul nggak? Mikir. Kecepatan kamu kayak manusia ajaib aja. Coba saya liatin ini. Fungsi ini. Ini fungsi apa ya? Kalian tahu nggak? Y sama dengan apa? X pangkat 3. Monoton naik terus kan ya? Kalau diambil 2 titik, ini dan ini, yang kanan lebih tinggi. Ambil ini dan ini. Nah, kita lihat turunannya. 3x kuadrat ya. F aksen di 0, 0. Monoton naik, turunannya nggak selalu positif. Jadi ini arah sininya nggak berlaku. Ya. Kalau monoton naik. Cuma itu biasanya terjadi hanya di 1 titik aja. Ya. Kalau terjadi di sini 0, di sini 0, ya tak naik jadinya di situ ya. Tak turun. Pokoknya nggak naik murni. Gitu ya. Jadi kebalikannya nggak berlaku. Nah, temennya monoton, bukan, yang turunannya negatif. Kalau turunannya negatif, pokoknya cari aja yang turun gitu ya. Pokoknya turun. Ini kita lihat garis singgungnya mengarah ke kiri semua ya. Jadi turunannya negatif. Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Jangan dibalik. Kalau monoton turun, turunannya masih bisa 0. Yang tadi aja X pangkat 3 dibalik gitu. Nah, ini jadi apa kalau digitukan? Dicerminkan? Hah? Apa? Apa? Min? Gitu? Benar ya? Bisa dicerminkan sumbu Y, bisa dicerminkan sumbu X yang tadi kan. Nah ini, di sini juga turunannya 0. Padahal monoton turun ya. Jadi kalau monoton turun, turunannya masih mungkin 0, tapi di 1 titik aja. Atau di beberapa titik tapi berbeda tempat. Ya. Di sini kan bisa aja 0 lagi gitu, gini lagi. Di sininya pas turunannya 0 bisa aja. Oke. Tapi alat ujinya nanti kita pakai ini. Kalau positif, monoton naik. Nanti yang 0 diamati sendiri. Nah, ini udah dijawab kecepatan tadi. Bisa 0. Jadi salah itu ya. Oke, nah ini ada satu contoh yang akan kita bawa terus sampai ke belakang. Sampai menggambar grafik. Ciluk bak aja ya. Ciluk bak itu biar cepat. Udah gampang, tinggal ngamati ini. Bisa. Adobe Reader bisa, Adobe Acrobat bisa. Kalau Adobe Acrobat itu berlisensi, harus bayar. Tapi kalian kalau install Adobe, bilang ke Comlabs, nanti diaktifasi. Rasanya kalau punya login email ITB, langsung aktif kalau nggak salah. Karena dia nanya nanti emailnya begitu. Gitu. Nah, menentukan daerah kemonotonan maksudnya menentukan interval di mana dia naik atau turun. Caranya pakai turunan tadi operasionalnya ya. Kita hitung turunannya. Dihitung gitu.
Kalau disederhanakan, percaya aja hasilnya ini. Nggak percaya dia. Hah? Ini ya. Percayalah ini karena ringkasannya ini saya hitung pakai software. Software itu ngitungnya teliti. Kecuali input dari kitanya yang salah. Nah, tinggal tadi kan alatnya apa? Harus diperiksa kapan positif, kapan negatif. Jadi langkahnya harus ngapain? Kayak persaksamaan, kita kan mau memeriksa kapan dia besar sama 0. Periksa tanda ya. Jadi gambar garis bilangan, tandai yang membuat pembilang dan penyebutnya jadi 0. Tandai. Ini nggak harus bolong gini ya. Sebenarnya anggap belum tahu bahwa 2 itu nggak termasuk. Kalau nggak tahu ya biar aja ini isi dulu. Nanti nggak diikutkan baru di bawah. Udah periksa tanda, percaya aja tandanya seperti ini ya. Udah paham kan periksa tanda? Masukin angka aja 1 di tiap segmen. Nah, dari situ saya dapat F itu monoton naik kalau turunannya positif, dia monoton naik. Gitu ya. Di sini dan di sini. Jangan ditulis gabung. Kenapa nggak boleh ditulis gabung? Karena ada kemungkinan seperti ini. Dari min tak hingga sampai 0 naik. Gitu ya. Katakan gini, ini naik. Kemudian di 4. Di 4, katakan grafiknya naik juga. Katakan seperti ini. Nah, kalau saya tulis gabungan, saya ambil misalnya di sini X1, ini X2. Nggak memenuhi ini. Fx1 sama Fx2, kalau monoton naik kan harusnya gitu kan? Ini enggak, digabungannya enggak kalau keputus. Paham maksudnya? Kan kalau monoton naik di gabungan ini, berarti di seluruh X ini dia monoton naik. Saya ambil X1, X2. X1-nya di sini. Segini. X2-nya segini. X1 malah lebih kecil. Fx1 malah lebih besar. Nggak memenuhi gitu ya. Oke gitu ya. Nah, tadi ilustrasi yang X pangkat 3 kan di 0, turunannya 0, tapi masih naik. Jadi kalau ujung-ujungnya boleh juga dijawab gini. Boleh jawab ini naiknya, boleh juga jawab ini. Karena apa? Kalau dibuat grafiknya, kita belum tahu grafiknya. Tapi dia naik, pas di 0, ya udah 1 titik dimasukkan nggak apa-apa ya. Jadi jawabannya kalau kemonotonan mau dijawab interval buka atau tutup boleh. Gitu ya. Turun yang ditanyakan dia. Turun di 02 dan 24 ya. Nah, ini kenapa nggak saya satukan aja, kan intervalnya jadi 1? Karena di 2 nggak terdefinisi fungsinya dari awal. Terpisah juga. Ya tadinya nggak tahu, kalau ini karena udah tahu jadi saya bikinnya lingkaran kosong, padahal tadinya belum tahu itu. Nah, kemudian kalau mau ditulis ujungnya masuk, yang 2 jangan dimasukkan. Karena 2 mah nggak masuk dalam definisi dari awal juga. Jadi, oh kok ini dimasukkan. Kalau yang ini kok 2-nya enggak. Karena 2 nggak masuk dalam definisi. Kalau 0 masuk. 4 juga masuk. Oke, paham? Twing. Oh, ini ditulis sama saya. Kalau 4 masuk, berarti kalau atasnya 0 bawahnya ya, kebaginya angka itu nggak masalah ya Pak? Nggak masalah. Jadi bawahnya nggak masalah. 0 dibagi sesuatu ya 0, asal bawahnya nggak 0 ya. Oke, yang ini yang tadi udah saya ilustrasikan. Jangan ditulis gabungan, tapi masing-masing. Tutup. Nanti dipakai lagi ini di belakang hasilnya. Kita lihat sekarang ke ini. Coba saya mau menjelaskan sekarang dari gambar ini.
mengenai ekstrim lokal itu, ini saya copy. Kemana kopinya? Di sini. Nah, kalau ini saya namakan P, ini Q, itu P dan Q itu titik maksimum dan minimum global ya, titik maksimum dan minimum aja lah. P dan Q itu titik maksimum dan minimum dari Y sama dengan Fx. Mana Fx-nya ya, kasih nama dulu. Y sama dengan Fx. Nah, ada istilah maksimum lokal. Maksimum lokal itu kayak yang ini nih. Artinya, kalau hanya dilihat di daerah yang kecil, di sekitar titik X-nya, di sekitar yang kita amati, maka dia paling tinggi. Gitu ya. Jadi kalau yang ini tadi mungkin 1 RW, sekarang saya lihat RT1. RT1, ini maksimum lokal. Di X sama dengan ya 5, sekian lah. Coba. Yang lain. Nah, yang ini. Ini kalau dilihat di kiri kanannya, sedikit aja, jadi jangan lebar-lebar. Dia paling kecil. Ini minimum lokal namanya ya. Ini minimum lokal. Ini apa? Kita bikin interval, harus intervalnya kiri kanannya. Dia bukan paling gede, bukan paling kecil kan? Kalau saya bikin di sini, berarti ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil dari si hijau itu. Dia bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Kalau yang di ujung, kita nggak bisa lihat ke sini. Karena dalam definisinya hanya dari sini sampai sini. Kalau saya bikin interval, dia minimum lokal tuh. Yang ini maksimum lokal ya. Oke, begitu. Sekarang baru ke slide-nya. Jadi penentuan daerah maksimum daerah lokal itu dari sini. Pokoknya ada interval sehingga paling tinggi dia. Intervalnya harus di kiri kanan titik yang dimaksud. Bisa nggak bikin interval? Di sini bisa nggak bikin interval di kiri kanannya sehingga dia jadi maksimum? Sekecil apapun intervalnya, yang satu lebih tinggi dari yang lain, dari yang hijau. Satu lagi lebih rendah. Nggak bisa dia dibikin paling tinggi. Intervalnya nggak boleh sepotong ya. Harus kiri kanannya, kecuali di ujung. Berarti kalau yang ada itu berarti ini, sekalian. Ini titik maksimum lokal, betul nggak? Betul. Saya bikin interval kecil, di kiri kanannya, dia paling gede. Jadi yang global, yang maksimum ya, maksimum atau maksimum global, itu termasuk ke yang lokal juga. Ya. Dan nanti di belakang, untuk mencari maksimum dan minimum, kalau dibilang maksimum minimum tuh artinya yang global. Kalau untuk mencari maksimum minimum, kalau kemarin kumpulin titik kritisnya, hitung nilai fungsinya, nanti bisa juga dicari yang maksimum lokal semua, baru yang paling gede maksimum. Ya. Demikian juga yang minimumnya. Oke, itu ceritanya di sini semua. Sebentar, saya buka. Ini ada gambarnya, ngapain ya? Ngomong yang gambar tadi. Jadi, misalkan F sebuah fungsi dengan daerah definisi S yang memuat titik C. Dia mencapai maksimum lokal di C. Ini ada dua definisi. Jadi yang ini dulu. Bukan dibagi ya ini. Nanti kata dia kok dibagi. Dicoret lokalnya gitu. Enggak, ini maksimum lokal di C. Ya, mana kita lihat amati ini. Maksimum lokal di C itu
Bila terdapat interval buka di sekitar C, harus kiri kanan, nggak harus simetri kayak limit. Boleh aja yang ini lebih pendek, ini lebih panjang, tapi harus kiri kanannya. Bila ada interval buka di sekitar C, sehingga di interval buka ini dia menjadi maksimum. Ya. Kemudian juga minimum lokal, artinya kalau saya bisa buat interval di kiri kanan titik yang dimaksud, nggak harus simetri, ini lebarnya nggak harus delta nggak. Ini lebarnya 1/5, yang ini 1/8, itu nggak apa-apa. Nah, itu sehingga di situ dia paling minimum. Nah, dengan demikian maka, oh ya, sudah. Nah, titik maksimum lokal atau minimum lokal kayak di depan dinamakan titik ekstrim lokal. Jadi, kalau ekstrim tuh bisa maksimum, bisa minimum. Kamu kenapa berdiri? Hah? Oh, mau gantiin? Boleh, sini, maju. Nanti digaji 300.000. Hah? Cuma baca-baca gini aja. Ayan lah. Kemudian nilai fungsinya kayak di maksimum minimum dinamakan nilai ekstrim lokal, nilai minimum lokal atau nilai maksimum lokal. Kamu daripada berdiri mending duduk di depan sini tuh. Depan si cantik. Hah? Depan si cantik enak. Kalau nggak bisa pura-pura nanya, kalau udah bisa juga pura-pura nanya. Kemudian seperti pada ekstrim global, calon-calon ekstrim lokal adalah semua titik kritis. Titik kritis itu ada 3, apa aja kemarin? Yang paling gampang dulu. Ujung. Stasioner itu apa? Turunannya 0. Satu lagi? Singular yang turunannya nggak ada, itu ya. Lumayan. Oke. Nah, sekarang mengujinya gimana? Kita lihat. Kalau terjadi minimum lokal, kita lihat jangan yang di ujung khusus nanti. Nah, sedikit khusus. Kalau minimum lokal, pasti grafiknya turun kemudian naik ya. Ya, turun, naik kan minimum lokal nih. Kalau maksimum lokal, naik, kemudian turun. Jadi kalau minimum lokal, tanda F aksennya di sebelah kirinya gimana? Turun. Berarti turunannya negatif, kemudian naik, turunannya positif. Nah, jadilah ini. Kalau terjadi minimum dulu. Kalau terjadi minimum lokal, turunannya itu turun, kemudian naik. Nah, kalau turun, naik. Jadi, terjadilah minimum lokal. Kalau diperiksa turunannya negatif, kemudian positif. Jadilah yang di SMA juga ada dikenal. Kalau tanda F aksen di titik kritis, salah satu dari 3 itu, berubah dari min ke plus, berarti terjadi minimum lokal. Jadi kalau lupa, bayangkan aja. Kalau turunannya negatif, berarti turun. Turunannya positif, naik. Nah, ini minimum lokal. Temennya sama ya, maksimum lokal. Naik, kemudian turun. Jadi F aksennya positif, kemudian negatif. Kalau nggak berubah gimana? Contohnya kayak Y sama X pangkat 3. Ini bukan X pangkat 3 sih. Ini naik, tapi naik terus, naik lagi. Turunannya positif. Ini bukan titik ekstrim lokal. Kalau di ujung gimana? Di ujung kalau ujungnya maksimum lokal berarti turun ya. Di ujung kiri. Ujung kiri. Ujung kiri kalau dia terjadi maksimum lokal gitu ya. Ini nggak tahu gimana. Kalau di sini maksimum lokal berarti turunannya di sini harus negatif ya. Turun. Jadi di ujung kiri
maksimum lokal. Di ujung kanan, kalau dia terjadi juga maksimum lokal, harus di sininya naik. Kalau minimum lokal, negatif. Apakah ujung-ujung pasti maksimum minimum lokal? Belum tentu, beri contohnya. Susah. Tapi jawabannya belum tentu, betul. Kalau continue, pasti. Kalau fungsinya nyambung. Kalau dicari yang osilasi terus, bisa nggak jadi. Bahkan mungkin di daerah osilasinya bahkan nggak ada itu. Pokoknya nggak jadi maksimum dan minimum lokal. Pokoknya kalau supaya nggak jadi maksimum minimum lokal harus dicari-cari fungsinya yang aneh, gitu ya. Kayak mana sama manusia aneh. Nggak perlu tahu juga kita. Ekstrim global termasuk ekstrim lokal ya. Tuh lihat bahasanya aja gado-gado. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ininya bahasa Indonesia, ininya Inggris. Jadi di tengah-tengahnya bahasa India. Ya, Indonesia, Inggris, tengah-tengahnya India aja. Ini udah dijawab tadi. Apakah ujung-ujung termasuk ekstrim lokal? Kalau continue ya, gitu ya. Dan biasanya kita menghadapi di ujungnya continue gitu. Tapi bisa juga loncat ya. Definisi fungsinya. Bisa nggak jadi maksimum atau minimum. Contohnya kalau loncat gini. Ini sampai sini gini. Kemudian kalau gini jadi maksimum lokal ya. Kalau gini minimum lokal ya. Masih. Ya pokoknya diuji aja lah. Pokoknya kalau turun, kalau nggak continue harus diuji sendiri. Kalau nggak continue, nggak kan pasti dari definisi fungsinya. Di ujung fx-nya apa? Untuk x sama dengan ujung nilainya berapa? Itu kan. Nah, Oke. Biasanya nggak ngeluarin yang aneh-aneh gitulah. Oke. Soal yang tadi. Tadi kan kita udah menentukan kemonotonannya. Sekarang ditanya ekstrim lokalnya dengan mudah. Kita klik aja ya karena mudah. Kembali kita meriksa perubahan tanda dari turunan ya. Sama kayak kemonotonan ngerjakannya. Kumpulkan semua titik kritisnya. Titik ujung. Nah, kalau nggak ada ujungnya hati-hati. Jadi ini terdefinisinya di interval buka, maksimum minimum globalnya bisa nggak ada. Ya. Di depan tuh ada teorinya kalau continue di interval tutup pasti ada maksimum minimum global. Kalau dilanggar kayak ini daerah definisinya nggak tertutup, maksimum minimum globalnya belum tentu ada, nggak dijamin. Tapi yang ditanya yang lokal aja untungnya, nggak ditanya yang global. Karena yang globalnya memang nggak ada. Gitu ya. Bayangin aja maksimum globalnya berapa. Pilih aja X-nya kalau gede sekali, ini nggak terbatas ya. Kan ini didominasi ini didominasi ini. Kalau X-nya semiliar, gede. Kalau X-nya 5 miliar, lebih gede lagi. Nggak ada batasnya. Ini maksimumnya nggak ada. Tapi yang ditanya yang lokal-lokal aja. Jadi pakai uji perubahan turunan. Oke, ini udah tadi soal sebelumnya. Kembali kita periksa tanda lagi. Nggak usah, ini harusnya langsung aja periksa tanda. Ya udahlah, ikuti ini. Titik stasioner penyebab 0 ini. Kemudian X sama dengan 2 titik singular ya. Udah B aja kamu. X sama dengan 2 bukan titik singular. Kenapa? Karena nggak termasuk daerah definisi. Kalau nggak ada di daerah definisi,
Jangan diikutkan, bukan titik apa-apa, itu titik setan gitu ya. Nah. 2 bukan titik singular. Kalau yang kemarin X pangkat 2/3 itu diturunin juga bawahnya jadi 0, itu titik singular karena termasuk di daerah definisi fungsinya. Kalau ini turunannya di 2 nggak ada, tapi 2-nya juga bukan daerah definisi, nggak termasuk, jadi nggak masuk singular. Oke, sebenarnya dari sini ke sini aja langsung kayak kemonotonan, nggak usah nulis ini. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan ini naik kemudian turun. Ini maksimum lokal. Ini yang ini turun naik minimum lokal. 2-nya jangan diuji karena nggak masuk daerah definisi. Gambarnya nanti ya. Tapi kita udah bisa ngerancang dikit-dikit, yaitu kalau di 4. Di 4 saya bisa ngitung nilai fungsinya. Kalau dihitung X-nya 4, itu nilainya 6. Nah, pasti dia harus di kirinya turun, di kanannya naik. Sesuai ini. Kemudian di 0. Di 0 saya masukkan 0. Ini jadi 4/-2. Jadi min 2 ya. Ini min 2. Di kirinya harus naik. Kemudian turun. Dia maksimum lokal. Maksimum lokal kalau lebih kecil dari minimum lokal, nggak apa-apa, namanya juga lokal gitu ya. Kan lokal hanya dilihat di sekitarnya aja. Oke, jadi kita udah bisa mengira-ngira grafiknya sekitar sini. 2 itu jadi asimtot, bisa diuji juga. Limit X mendekati 2 kiri kanan. Sisanya belum tahu kesininya gimana nih. Apakah di sini turun naik? Oh enggak ya, udah ada tadi, selalu turun. Cuma nggak tahu ini melengkungnya. Kalau turun tuh melengkungnya bisa macam-macam. Turun bisa gini, turun, ini juga turun. Melengkungnya ganti-ganti. Nah itu pasal berikutnya. Jadi baru bisa sepotong grafiknya. Kok nggak bisa? Oh, ini mah ditutup ya. Udah habis. Nah, berikutnya mengenai kecekungan grafik. Kecekungan dan titik belok. Nah, kita pakai istilah titik belok, titik balik sama. Di SMA mungkin ada yang bedakan ya. Gini. Fungsi F disebut cekung ke atas, itu yang bentuknya kayak gini. Cekung ke atas itu melengkungnya ke atas. Bisa aja miring gini. Ini juga cekungnya ke atas. Gitu ya. Kalau mangkok ya arahnya ke atas gitu ya. Bila turunannya monoton naik. Artinya gini, kalau saya hitung turunannya di sini, susah nulis di situ. Saya crop aja ya. Yang hari ini catatannya nggak diberikan ya, karena saya nggak menggunakan OneNote ini. Ini cuma coret-coret aja. Gedein supaya lebih jelas. Cekung ke atas bila turunannya monoton naik. Jadi kalau saya ambil ini, katakan X1, di sini X2. Saya hitung nilai turunannya Fx1 sama Fx2. Mana yang lebih gede? Ini di Fx2 kan segini. Gradiennya gede mana? Bukan gede mutlaknya. Ini negatifnya lebih gede ya. Ini negatifnya lebih kecil. Jadi yang ini nilainya lebih gede ya. Sebagai bilangan. Gitu. Ambil di mana aja. Di sini gitu ya. Dengan di sini. Ini segini. Ini segini gradiennya. Jadi kita lihat yang di kanan. Kalau diambil 2X, X1, X2, yang di kanan turunannya lebih gede dari yang di kiri. Turunannya bukan nilai fungsinya ya. Kalau nilai fungsinya sih nggak tahu bisa turun naik.
Ini kecekungan tuh nilai turunannya. Jadi digambar garis singgung. Nah, mana yang kemiringannya lebih gede? Kalau monoton naik, kita ambil X1, X2 dimanapun yang di kanan nilai turunannya lebih besar dari yang di kiri. Kalau pas di bawah nilai turunannya 0. Yang di sini negatif semua, tapi negatifnya makin ke sana makin gede negatifnya. Tahu kalau dilihat, selalu lihatnya dari kiri ke kanan ya. Nilai turunannya makin besar. Di sini 0, di sini mulai positif, makin besar. Gitu ya. Berarti monoton naik kurang dipengaruhi oleh nilai Yang dilihat tuh selisih antara yang kanan dan kiri, bukan dilihat dari nilai seperti itu doang. Iya, selalu harus dari 2 titik. Sembarang tapi titik sembarang. Temennya monoton, bukan monoton sekarang. Cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, nilai turunannya itu turun. Kita lihat nilai turunannya di sini positif kan? Makin ke sini, makin mendekati 0, di sini turunannya 0 di puncak. Di sini turunannya negatif. Negatifnya makin curam makin lama. Nah, itu akan cekung ke bawah. Oke? Kemudian kalau tadinya cekung ke bawah, ini kan sampai sini cekung ke bawah, dari sini berubah cekung ke atas. Kalau terjadi perubahan kecekungan, itu titiknya dinamakan titik belok atau titik balik, nggak dibedakan. Ya. Di SMA ada yang untuk maksimum minimum titik balik itu tadinya naik kemudian turun, atau tadinya turun naik balik katanya. Kita enggak, titik balik atau belok untuk kecekungan aja. Jangan ditanyakan kenapa demikian. Ya. Jadi titik belok atau titik balik adalah titik di mana kecekungannya berubah. Bisa dari cekung bawah jadi atas, bisa juga tadinya cekung atas jadi cekung bawah. Gitu ya. Pokoknya, jadi hati-hati, titik belok itu bukan yang turunan 2-nya 0. Turunan 2-nya 0 belum tentu titik belok. Contohnya ini. Saya ambil ini, Y sama dengan X pangkat 4. Turunan 1-nya apa? Turunan 2-nya apa? Di titik 0, turunan 2-nya itu 0. Turunan 2-nya di sini 0. Tapi dia bukan titik belok, karena cekungnya selalu ke atas. Ya, jadi hati-hati. Ada juga SMA yang ngajarkan turunan 2-nya 0 itu titik belok. Enggak, belum tentu. Nah, dari penjelasan tadi, jadi bila turunan, kenapa? Enggak, belum jelas kan? Coba kita hubungkan. Tadi definisinya cekung atas bila monoton naik. B ya, mau B? Ya. Kita mundur ke tadi. Kalau saya punya fungsi fx, kemudian f aksen x-nya besar 0, maka fungsinya monoton naik kan? F monoton naik, gitu? Yang sebelumnya kemonotonan. Sekarang yang mau saya uji f aksennya monoton naik nggak? Jadi f aksen mau diuji monoton naik nggak? Dicari turunan 2-nya. Kalau besar 0 berarti f aksennya monoton naik. Kalau f aksennya monoton naik berarti cekung ke atas. Jadi untuk menguji cekung ke atas kita pakai turunan 2. Turunan 2-nya besar 0, maka f aksennya monoton naik, artinya cekung ke atas. Sebaliknya temennya, kalau double aksennya kecil 0, berarti f aksennya monoton turun. Berarti dia cekung ke bawah. Ngomong apa? Cina bolak-balik sampai ngantuk ya? Hah? Pak, saya masih nanya.
Jadi kalau fx nih kita turunin sekali, itu buat tentuin monoton naik atau monoton. Setelah itu kita turunin lagi buat tentuin di semua atas. Pintar. B mau? Tuh nggak mau B. Nanti saya. Oke, kita lihat contohnya. Gampang, tinggal turunan 2 aja ya. Jadi kembali ciluk ba aja. Tapi saya bilang gampang-gampang gitu karena saya udah tahunan. Yang baru mungkin susah, tanya kalau nggak paham ya. Oke. Awas kalau ditanya-tanya nanti dia manfaatkan, tanya lagi. Kamu nggak boleh memanfaatkan, tanya itu nanti nanya. Nggak mau, nggak boleh nanya. Biar kita tahu lebih banyak. Pokoknya nggak boleh nanya kamu sekarang. Nanti 10 menit lagi boleh nanya. Tentukan kecekungan, ya udah, uji aja turunan keduanya. Nggak usah tahu gambarnya ya. Meskipun X pangkat 3 kita udah tahu. Turunan 1, hitung turunan 2. Kemudian kita akan meriksa turunan 2-nya kapan positif, kapan negatif kan. Pakai garis bilangan bisa, kelihatan langsung juga dari sini bisa. Saya cari dulu yang 0, periksa tanda turunan 2. Jadi ini harus ditulis ya di ujian, jangan min plus. Kan ada uji turunan 1, ada pertaksamaan gitu kan. Jadi ini tuh harus jelas. Dulu hanya nulis gini gitu, dipotong gede tuh kalau ketemu yang dosen galak. Apa ini? Saya nggak ngerti min plus. Padahal dosennya nggak jujur juga ya, padahal dia ngerti gitu ya. Enggak, saya nggak ngerti gitu. Oke. Jadi kita lihat dari min tak hingga sampai 0 dia cekung ke bawah. Boleh juga ujungnya dimasukin kayak kemonotonan. Jadi jawab hijau boleh, biru boleh. Tapi jangan dua-duanya ya, ngoreksinya jadi panjang. Cekung ke atas. Jadi 0-nya ikut 2 kali nggak apa-apa kalau di sini. Bukan solusi pertaksamaan ini. Di sini cekung ke bawah, di sini cekung ke atas gitu ya. Berarti kalau pangkat 2 berarti udah pasti cekungnya ke atas dulu dong, Pak? Iya, karena turunannya kan Konstan atas bawah. Iya. Ada titik beloknya nggak? Ini? Ada. Berubah dari min ke plus. Ini titik belok. Kalau udah ada kotak hitam ini berarti udah selesai. Ya, lanjut. Ada yang nyali. Oke, lanjut. Nah, ini hanya untuk hati-hati aja ini. Sama aja caranya cari turunan 2 ya. Gambarnya nggak perlu tahu. Turunan 1-nya ini bisa lah ya. Saya ke atasin dulu supaya nggak pakai pembagian. Itu terus gini baru ditulis ulang yang negatifnya. Nah, kita periksa tanda dari ini. Kalau meriksa tanda dimasukkan ya, meskipun nggak ada definisi, tetap kita kasih tanda. Nah, di ininya, di garis bilangannya. Meskipun ini nanti diingat-ingat nggak boleh dimasukkan, karena 0 dari awal nggak masuk dari definisi. Gitu ya. Tetap kalau meriksa tanda kayak pertaksamaan, cari pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut. Pembuat 0 penyebut adalah di 0. Kalau diperiksa tandanya di sini plus, di sini plus. Karena X pangkat 8 ini pasti positif. Diakarkan ya positif. Jadi dia selalu cekung ke atas. Gitu ya. Tidak ada titik balik. Oke. Harusnya dijawabnya cekung ke atas dari min tak hingga sampai 0 buka. 0 buka sampai tak hingga. Pada nggak cocok ini. Karena nggak bisa negatif X-nya. X-nya bisa negatif. U-nya yang nggak bisa negatif. Ya bingung kasih U aja tiba-tiba. Oke, kenapa di pause? Dah sama aja lah ya. Cuma ada titik di mana dia nggak terdefinisi.
Nah, ini akan dipakai terus yang tadi di depan. Ini nanti akan dipakai terus di belakang untuk gambar grafik. Karena ini bagus, ada asimtot tegaknya, ada asimtot miringnya, ada maksimum minimum lokalnya, gitu ya. Hampir semua muncul. Pada 3 soal sebelumnya, belum ya, turunan 2-nya belum ya. Tadi kan baru sampai turunan 1 ya. Mana turunan 1-nya? X dikali Waktu ini kan ya. Waktu ini kita udah ngitung turunan 1-nya ini. Turunin lagi bisa ya? Udah, turunin lagi. Dapatnya ini. Percaya aja. Gitu ya. Kembali kita lihat kapan dia positif negatif. Penyebab nolnya di 2 ya. Kalau meriksa tanda dimasukkan meskipun nggak masuk gitu di daerah definisi. Nah, periksa tanda seperti ini. Maka dia cekung ke bawah diminta hingga 2-nya nggak boleh dimasukkan di sini karena nggak masuk daerah definisi. Kalau masuk daerah definisi boleh dimasukkan, boleh enggak. Kalau di sini enggak boleh, pasti ya. Ke atas di sini, apakah 2-nya titik belok? Kan berubah kecekungannya dari cekung bawah jadi cekung atas. Tapi 2-nya tidak dimasukkan titik belok atau balik. Karena kembali 2 enggak termasuk di daerah definisi. Pokoknya yang sesuatu yang nggak ada di daerah definisi, yang nggak boleh disebut. Titik singular nggak boleh, titik stasioner nggak boleh, titik apapun dia nggak diikutkan. Oke, lanjut lagi kita ngebut terus ya. Sok, ya, kok kesini lagi sih? Udah. Nah, selain tadi kan untuk menguji maksimum minimum lokal, kita meriksa turunan pertama. Dan itu berlaku untuk semua titik. Mau titiknya, maksud saya ini. Misalkan ini. Titik singular, itu kayak di mutlak X atau yang inilah. Ini titik singular nih. Kalau diperiksa turunannya di sini positif, di sini negatif kan turunannya. Jadi dia positif, kemudian negatif, naik, kemudian turun, maksimum lokal. Nah, ada cara lain menguji titik ekstrim lokal pakai turunan kedua. Tapi nggak dianjurkan dipakai karena yang ini hanya bisa dipakai kalau titiknya hanya titik stasioner aja. Jadi kalau ada titik stasioner, ada titik ujung, ada titik singular, hanya berlaku untuk ke yang stasionernya aja. Yang titik lainnya tetap harus pakai turunan pertama tadi. Untuk maksimum minimum lokal. Jadi kurang berguna. Tapi saya cantumkan, siapa tahu di ujian soalnya dengan menggunakan turunan 2, periksa semua titik ekstrim lokalnya. Nah, itu harus gitu ya. Caranya gini. Pertama, kita cari titik stasioner, yaitu titik yang turunannya 0 dulu. Dapat titik stasioner, yaitu F aksen C-nya 0. Kemudian kita periksa turunan 2, nilainya di titik stasioner tadi. Jadi dapat dulu titik stasionernya. Katakan X1 itu. C, jangan X1, ya udah C aja. Kemudian kita periksa, kita hitung turunan 2-nya, kita masukkan titik C tadi. Kalau kecil 0, dia jadi maksimum lokal, besar 0, minimum lokal. Kenapanya juga saya nggak mau jelasin ini. Lah, percaya aja. Jadi terbatas hanya untuk nguji titik stasioner. Kalau di soalnya nggak minta pakai turunan 2, ini jangan dipakai lah gitu ya. Contohnya juga nggak mau dibahas sama saya. Bahas aja ya. Kasihan nanti nangis. Bahas.
Nih contohnya ini mau diuji maksimum minimum lokalnya pakai turunan 2. Udah ini tadi nggak terlalu manfaat. Turunan 1-nya ini udah, turunan 2-nya cari titik stasionernya dulu ya. Cari titik stasionernya yaitu di 0 dan 4. Hitung turunan 2-nya. Kemudian masukkan, nggak usah periksa tanda kita. Masukkan aja titik 0 ke turunan 2, dapatnya negatif, berarti ini maksimum lokal. Di 4 kalau dimasukkan positif, dia jadi minimum lokal. Gitu ya. Udah sesat, tutup aja ini ya. Kurang berguna. Kalau nanti di ujian harus pakai turunan 2 dan lupa gimana? Ya udahlah, satu soal salah paling juga. Lanjut. Soal-soal nih banyak. Lama. Ini lewat aja ya. Sama dengan contoh-contoh tadi ya. Mending yang soal cerita gitu kan. Kalau bisa cerita betulan gitu ya. Saya ngedongeng aja ya. Ya ini juga ngedongeng. Oke, kita lihat. Ini karena panjang, saya langsung buka ya. Panjang jawabannya kalau ditulis panjang-panjang. Yang ini sih nggak terlalu. Yang nomor 2. Oke, ini masalah turunan. Beda dengan masalah laju yang berkaitan. Kalau laju berkaitan tuh diketahui laju ini, cari laju yang lain. Laju air masuk sekian, berapa laju pertambahan air dalam tangki gitu. Nah, kalau ini enggak, mencari maksimum dan minimum. Atau kalau ditanya yang lokal, yang lokal aja. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar. Ini margin kiri kanannya 2, atas bawahnya harus 4, dan luas ketikannya harus 50 cm persegi. Nah, kita diminta menentukan berapa ukuran kertasnya supaya luas kertas yang dipakai seminimum mungkin. Karena kalau beli kertas kan yang dihitung luasnya, luas kertasnya. Bukan ukuran-ukurannya aja. Kayak kertas A4 gitu. Oh, itu sih beratnya 80 gram per meter persegi. Oke ya. Tapi ini mau ukurannya. Oh, sebentar. Cerita dulu. Kalau ada soal seperti ini, ya kita lihat ke pertanyaannya. Berapa ukurannya supaya luasnya seminimum mungkin. Munculkanlah fungsi luas ya. Karena kan mau meminimumkan luas. Nah, munculkanlah fungsi luas. Kebetulan ini udah dikasih notasi X, Y, ya gampang X kali Y. Nah, X-nya harus lebih besar dari 4, paham nggak? Ini ya. Mana Y-nya? X-nya ya. X-nya tuh, ini 2 harus dari 4. Kemudian ini X, kalau X berubah, Y berubah, betul? Dua-duanya variabel, harus dieliminasi. Gimana eliminasinya? Cari hubungan X dan Y. Hah? 2 kalinya apa? Kan ini 2 peubah, yang nggak bisa saya kerjanya. Hah? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak bisa B, hah? Iya, itu mau dicari hubungannya. Bisa, emang dari situ. Tapi harus dicari hubungannya.
kita nggak bisa kalau dari sini aja gitu langsung mencari minimumnya. Ya. Oke. Ya itu yang dia dibilang. Ya, kita harus mencari hubungan X dan Y dari data ini. Kita amati, gitu ya. Ini, X kurang, ini luasnya harus 50. Ininya X, berarti X dikurangi 4, ini kan. Ini Y kurangi 8 kan. Kalikan 50, dapat hubungan X dan Y. Dapatlah Y-nya sekian, gitu, percaya aja setelah dihitung. Makanya tadi saya bilang cilukba aja, nanti saya harus ngitung ini lama lagi mikir dan nulis. Masukkan ke sini L. Udah L-nya fungsi X saja. Kita akan mencari berapa X supaya L-nya minimum. Tuh, paham? Jadi soal cerita gini ini pasti soal C. Yang susah ini perumusannya. Selanjutnya mah udah tahu fungsinya mah gampang. Standar kan mencari minimum pakai turunannya. Turunkan. Percaya aja hasilnya ini gitu ya. Ya jadi udah harus mahir ngitung turunannya. Yang nggak kebayang itu. Oke, kemudian ngapain? Untuk mencari minimum kita cari titik yang penyebab 0 ya. Dari pembilang penyebut, tandai, periksa tanda. -1. Ya, biar aja periksa tanda mah mau dimasukin juga boleh. Tapi nantinya jangan dijawab X-nya yang negatif ya. Kan X-nya harus lebih besar 4. Di 4 kenapa nggak saya periksa? Sebenarnya mau ditandai juga boleh ya. Mau ditandai boleh. Di 4 gitu. Jadi saya meriksa tandanya hanya dari 4 sampai taki enggak. Karena X-nya harus besar 4. Nah ini diperiksa masukkannya misalkan 5 atau 6 atau 7 yang bulat. Ini diperoleh tandanya gini. Yang kurang 4 nggak usah diperiksa sebenarnya. Oke. Jadi ini titik apa? Turun, naik, berarti ya. Jadi ini titik minimum. Nah, lokal. Dia juga merupakan titik minimum global, betul? Hah? Kenapa? Tadi yang global kan termasuk di lokal. Kalau ada minimum global, minimum lokal, yang minimum global juga termasuk yang lokal kan? Jadi kita caranya cari semua yang lokal, yang paling kecil minimum global. Ini cuma ada satu. Ya udah minimum global kan? Mengapa? Udah dijawab oleh dia. Nanti tanya dia kalau masih belum paham. Ya, si manusia aneh kalau belum paham tanyanya ke dia. Jadi ukuran kertasnya X-nya 9, Y-nya bisa dihitung dari hubungan ini tadi. Y-nya masukkan X-nya 9, Y-nya dapat 18. Lanjut ya. Kalau ditanya luas itu berarti kita nggak perlu nyari X-nya. Kalau ditanya apa? Luas keseluruhannya nggak perlu nyari X-nya. Nggak tahu, tanya sebelah kamu. Nah ini yang soal di depan si Adeline, sekarang diganti si Anton. Ya, kita klik dulu aja. Oh, harus baca ceritanya. Anton berada di perahu dayung. Nggak pakai kapal ya, pakai perahu dayung. 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Jadi gimana? Ini. Anton berada, ini laut ya. 2 km ke titik terdekat di pantai. Pantainya anggap lurus, gitu ya. Kemudian baca lagi. Ia melihat rumahnya yang terletak 6 km dari titik B.
titik terdekat tadi yang dari pantai, sedang terbakar. Ini, merah kelihatan, banyak apinya. Ini rumahnya. Berapa tadi? 6 kilo ya. Ini 2 kilo, ini 6 kilo. Bila Anton dapat mendayung dengan laju 6 km per jam dan berlari dengan 10 km per jam, tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Paham ya? Nanti datanya mungkin lupa. Jadi dia bisa aja geraknya gini, langsung dayung terus. Atau dia bisa ke sini dulu. Bisa juga ke sini dulu juga bisa. Hah? Tapi pasti bukan solusi ya. Nggak akan tercepat itu. Situ apalagi? Kayak film James Bond naik boot gitu ya. Dari laut, pleng gitu ke darat. Masuk. Gitu. Nah, pasti yang ini enggak, yang ini juga enggak. Berarti kemungkinannya dia melewati B atau langsung ke R atau setengah-setengah. Nah, kita gambar setengah-setengah aja. Nanti waktu dihitung bisa aja, oh, supaya minimum D-nya itu harus berimpit ke B. Berarti dia ke sini. Atau D-nya harus berimpit dengan R. Berarti dia ke sini. Jadi secara umum itu. Oke. Gimana memunculkannya? Pertanyaannya, tentukan jalur supaya waktunya minimum. Daripada pusing-pusing, di depan si Anton, taruh aja anjing. Anjing itu udah langsung ngitung, tahu dia. Kita ngikuti aja gitu ya. Tapi nggak ada ini anjingnya. Anjingnya agak gila. Menentukan waktu minimum, T-nya berapa itu ya? Enggak, ya. T-nya berapa? Fungsi dulu kan, tergantung posisinya. Supaya minimum. Jadi yang berupa fungsi yang mana? T-nya ya. T-nya tuh fungsi. Karena itu yang mau diminimumkan. Biasanya kan T variabel. Ini T-nya fungsinya. Sebagai fungsi dari gerak dia. Gimana memunculkan fungsi T-nya? Nah, jarak yang mana? Bisa, apapun bisa, boleh. Ah, ikuti ini ya. Ya, dimisalkan dulu, betul. Ah, betul. Tapi pakai notasi, misalkan saya misalkan ininya X. Ya. Ah. Ya, oke. Nah, B ya. Hah? Boleh asal 2/3 anak ngulang paham. Hah? Oh, masih. Aduh, kerekam. Dan yang ini saya rekamannya kasih ke kelas itu. Nanti harus diedit ya. Oke. Oke ya. Jadi kita misalkan BD-nya itu X. Kita akan menentukan berapa X supaya hitungan waktunya minimum. Ya, hitungan waktunya kalau lewat X. Dari sini ke X dia mendayung. Ini kan jaraknya bisa ditentukan pakai Pitagoras. Nah, karena konstan nanti tinggal jarak AD dibagi kecepatan mendayung. Ditambah yang ini dari mana ini dapatnya? Karena diketahui di soal BR-nya 6. Jadi ini waktunya adalah 6 - X dibagi kecepatan lari. Waktunya. AD ini. P, AD mendayung tadi kecepatannya 6. Lari kecepatannya 10. Jadi ini dibagi 6 waktunya.
Ini dibagi 10. Oke, masukkan. X-nya antara 0, 6 tentunya ya. Nggak mungkin ke sini gitu. Tadi kan nggak mungkin geraknya ke sini baru lari ke sini. Atau ke sini dulu gitu, piknik ke sini. Oke. Udah, sisanya kan tinggal turunan lagi kan. Cari titik minimum. Jadi turunin terhadap X ya. dt dx atau t aksen. Ujung-ujung turunan aja lah. Dah, turunan. Kita harus menentukan kapan 0. Ampun, susah ya. Kapan nih 0? Gampang angkanya. Pakai komputer dan hitungnya ya. Tapi enggak, ini pindahkan, dikuadratkan juga ketemu. Samaan kuadrat selalu bisa pakai rumus ABC. Periksa tanda. Tandanya mulai 0 ya. Yang kiri 0 jangan diperiksa. Mulai 0. Titiknya dapat hanya 3/2 tadi. Sama ujungnya 0 sama 6. Kemudian ini nggak pernah 0. Ini selalu positif. Jadi hanya ada 3 titik ini. Periksa tandanya. Nah, 3/2 titik minimum lokal. 0 titik apa? Kau lihat matematiknya aja, nggak ngelihat fisiknya. Titik maksimum lokal ya. Ini kan turun. Turun, jadi dia maksimum lokal. Ini naik. Ini juga maksimum lokal. Jadi minimum lokalnya cuma ada di 3/2. Jadi minimum global juga. Jadi ini harus milih jaraknya 3/2. Ya ini sisanya. Wah, udah kebakaran rumahnya kelamaan ya. Nah, lihat-lihat dulu. Nggak ada yang pendek. Satu lagi udah 37. Nggak keburu. Nomor 7. Oke, sekian dulu aja.